ingat nih Kak, sampai kapan orang Bali mampu dan kuat mempertahankan semua itu di tengah gempur era globalisasi ini Kak? Petakon nyomana sampai kapan gitu? Oh, Jawabannya man, sampai orang Bali tidak lagi punya rasa bangga untuk ingin menjaga milik dan kekayaannya sendiri, dan kepincut serta tergila-gila dengan budaya luar, dan akhirnya orang Bali kehilangan identitas jati dirinya sendiri. Masalahnya Kak, kemudian umat itu di Bali ngatur upok karo Banten mis unsur daging. Bahkan ada upok karo bangket, ane mekeja nganggo daging. Men ada mungu di kitab suci Wedan itu Kak. oh tuh suboka dalang ingken tuh. Soalnya yang wake tak kono entu, jak selimputan bungut wakine nyautin. Ulian sarap wakine kusut-kisut ngenehang. Jak cara memberi betekan wake nyautan ulian baru ngerti. Jak bakal ngalang tuh sebuah nyautan jak mulok itu. Nah itu sebuah keistimewaan kitab suci Weda man. Gitu masih ketut. Ane raosang universal. Maksud Kak iya nih rago ngeraosang mempersembahkan nganggo daging. Di kitab suci Wedanya ada munguh. Ada Kak? Ada. Nyanan di lain waktu peka jenuturin beno apang beno tatastur jelas. Iya nih rago mempersembahkan tanpa daging. Di kitab suci Weda ada masih munguh. Iya nih rago memuja Tuhan sebagai nirguna Brahman, Tuhan tanpa wujud, tak terpikirkan, suksema atau sunil, ada dalam ajaran Weda. Ia dirago memuja Tuhan sebagai saguna Brahman, Tuhan berwujud, bisa dibayangkan atau digambarkan, ada masih dalam ajaran Weda. Tuhan menyatu dengan ciptaannya, ada dalam ajaran Weda. Tuhan berpisah dengan ciptaannya, juga ada dalam ajaran Weda. Anak kengken tak nyoman, mendekatkan diri dengan Tuhan dengan sarana upokaro Banten, ada dalam ajaran Weda. Hanya dengan jalan memusatkan pikiran atau bermeditasi saja, dengan berjapa sebagai jalan mendekatkan diri dengan Tuhan, juga ada dalam Weda. Dengan jalan melakukan kerja sesuai dengan profesi hidup sebagai jalan untuk memuja Tuhan atau memuja dalam kerja, dadi kone masih. Dan ada dalam ajaran Weda. Apa dagi benar? Cek ada. Berarti yang gitu sih jeplim-plam ajaran Weda nih Kak. Yang baso cara jani ini sih jak apa dan itu baram Anu sing konsisten man. itu suboka sing sekan konsep nih atau sing lah konsep aneh pasti ya sane. Kalau nyoman ngerasang tidak satu konsep, itu ya, itu saja. Ajar Wedo konsepnya memang tidak satu, tapi banyak konsep. Tapi kalau nyoman ngerasang sengalah konsep aneh pasti, itu keliru. Yang menurut peka, itulah kepastian ajaran Weda. Pertanyaannya, kemudian bisa gitu. Oh gitu suboka. Tadi konsep ajaran tidak satu. Cek seolah-olah engken duen tadi atau men-menti ya. Wira Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, beliau menyadari bahwa yoni manusia yang lahir ke dunia sebagai ciptaannya tidaklah sama. Nenen malu Kak, yoni itu apa Kak? Ribet Jawa ke ngenehang. Glodo mah wake dong ado ane madan bu yoni antari dana kembang super seksi itu yang Kak maksud. Ah nyoman, yen subo bang rambang jana kembang super seksi. Jek ngelangenin tur nyelenging mata nyoman sing makijak mulian ngantep. Aing metakon sekan-sekan nih Kak. Mana yoni nyen maksud Kak entu? Yoni yang peka maksud itu sing jebuk yoni jana kembang itu paman. Sing jento yang peka maksud mon yoni itu kemampuan manusia yang berbeda, keinginan yang berbeda, motivasi yang berbeda, tujuan yang berbeda, cita-cita yang berbeda, termasuk nilai hidup yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, dan beda-beda yang lain. Rening tuh Tuhan lewat ajaran suci Wedanya memberikan berbagai pilihan jalan sesuai dengan yoninya itu di dalam menjalani hidup dalam berkeyakinan. Dan ingatang, semua jalan itu benar dan menuju tujuan yang sama. Dan kita kadang-kala sering memperdebatkan pilihan jalan yang kita tempuh.
Men, yan ajaran baru ane icang yakin jani ne, engken menurut pekak kak. Waduh tut, ampuresan yang pekak tut. Pekak sing bani berkomentar banyak teken keyakinan baru ketut tut. Apa mawinan? Apa mawinan kak? Di benar ben pekak menjelaskan pekak kasih sebuah pelih. Apa buin keliru ben pekak menjelaskan. Jek sinah nyangatin pekak bakal pelih. Maksudnya kak? Wira pekak meyakini agama Inu ane ngangon resto Bali. Pekak sing ngelah mengomentari. Apa buin kanti menghakimi keyakinan lain? Jadi gitu. Kalau pekak berani menghakimi keyakinan lain, apa buin misi mengujat dan menghina? Aduh, pekak yakin orang yang keyakinannya pekak ujat dan hina itu, ia je pasti akan mengujat dan menghina balik keyakinan pekak. Itu yang pekak tidak harapkan. Tapi keyakinan baru itu kan Inu masih tuh kak. Pekak sing membahas atau mendebat masalah Inu atau bukan Inu tut, hanya akan memunculkan debat kusir yang berkepanjangan. Atau kalau ketut memaksa pekak harus menjawab. Yang menurut pemahaman pekak ke blog, mudah-mudahan apa yang pekak katakan ini salah. Apa yang ketut yakinin itu, yang jelas itu bukan sebuah agama. Maksudnya? Namun ia merupakan gerakan bakti. Beda tuh kak. Ketut sing ini teken guru pembimbing ketut deh. Mungkin tonen kak. Mungkin pembelajaran yang maro bangai ya, maro pantas nganteng di ngadep buku duen kak. Man, jak teguen sama tang nyoman. Nyamat aneh saja kan dadi. Yang jelas keyakinan ketut ane baru itu menurut pekak tidaklah salah. Tapi sangat berbeda dengan agama Hindu resto Bali. Hanya itu yang pekak bisa sampaikan. Teologinya beda, etikanya juga beda. Apa buin upacaranya jak subuh jelas beda. Nah wire pekak meyakini agama Hindu resto Bali. Nah untuk keyakinan pekak aja berani pekak pastikan dan yakini. Ajaran agama Hindu ane nganggo resto Bali sudah sesuai dengan kitab suci Weda. Wire ajarannya cara satuan pekak kesubo memang bersumber dari sari-sari kitab Weda. Sudah sesuai Weda tuh. Pertanyaannya sekarang, apakah pelaksanaan ajaran Hindu ane nganggo resto Bali sudah sempurna? Pelaksanaannya maksud pekak? Tuh sebuah engken tuh kak. Nah nejo bani pekaknya matang, belum sempurna pelaksanaannya sesuai ajarannya. Bahkan kadang-kala di beberapa tempat justru malah melenceng. Maksud PKI? Ketidaksempurnaan itu atau melenceng itu bukan karena ajarannya. Konsep ajarnya sudah sempurna, bahkan dia sudah mampu bertahan ribuan tahun di tanah Bali. Tak usah diragu sanksikan lagi atau diperdebatkan lagi, itu sudah final. Ketidaksempurnaan itu terletak pada beberapa oknum umatnya. Contoh nih kak, misalnya waktu orang mampu bergaya dan berlagak mengikuti orang mampu. Nanti masih banyak terjadi pada umat kita. Yanto bahasa kewah nih atau bahasa keren nih abang cai nawang. Apa? Sangkur mapet jamprah atau awak kedis puuh ngepung ke keli inang. Cara cai sebuah contoh nih. Pidan mayatnya mau peselang ulian nyelang pipis di bang. Tuh mawin teras dan bawang cai nih bang ulian uyak pis bang. Lantas cai lari pindah keyakinan tuh anggap cai sebuah solusi. Yang pas tuh Pas kak. Pas. Sehingga ayatnya seharusnya menciptakan kebahagiaan, justru melahirkan penderitaan. Mara benar kewah, do ajaran agama benar jatuh atau rasa benar tidak sesuai dengan Weda. Ajaran agama Hindu resto Bali itu sebuah benar. Awak benar blok megandong tur liwat beler ke lengar. Di samping itu masalah yang terjadi di lapangan. Nah ini perlu masih mendapat perhatian kita bersama sebagai umat Hindu di Bali. Di area tempat suci di beberapa tempat, jujur pekak samatang, masih ada dipergunakan oleh beberapa oknum untuk ajang bermain judi. Yang jelas-jelas agama dan hukum positif negara pun melarang. Dan itu termasuk kegiatan melanggar hukum. Jangan kegiatan melanggar hukum kita lakukan di tempat suci. Itu jelas akan mengaburkan kesucian dan kesakralan pura. Nah dini sebuah raga prajuru adat atau penghulu umat perlu tegas dan memberi perhatian khusus terhadap perilaku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini. Jangan malah dibiarkan dengan alasan penggalian dana. Itu kan nyoman singgung jangan tekeni peka. Wira nyoman deman pepas meceki di pura.
Itu kan kenang lagu lama dengut Balram. Jadi waki kan subuh tobat, ulian tayin hampir kena talak 3. Di samping itu nyoman kita masih ketut. Di beberapa tempat masih ada aturan adat yang sangat kaku dan tidak menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman kekinian. Contoh nih kak, Umpaman nyoman ngelapi anak, nyoman sekolah nyoman pianak nyoman setegah-tegah. Subuh lantas iyo tamat, lantas iyo pekerjaan di luar daerah, di intasi negeri atau swasta, karena iyo jauh dari rumah, jelas subuh iyo bakal kapah kesempatan pulang kampung. Nyoman angon orang tua subuh lantas masih tua, tur tusing idang nu ngayahin wadak. Pianak nyoman kapah muleh, sinah nyoman sing idang nu aktif mengikuti kegiatan adat. Ditu subuh nyoman kena sanksi ane ketah raos sango kesepekan. Nah, hal-hal seperti inilah sebuah perlu mendapat perhatian bagi warga adat. Apa mawinan? Apa tuh mawinan kak? Wira yang rasa yang peka, semua masyarakat yang sebuah pasti ingin anaknya pintar. Tadi subah tamat, lantas sukses mendapat pekerjaan, apa buin jabatan tinggi, itu yang sebuah pasti. Sing ada orang bercita-cita pi anaknya belum megandong tur dari pengangguran. Tur ke depan, tidak semua warga adat yang apa harus bekerja ngoyong di kampung hanya mengolah sawah. Wira yang namanya tanah teman luasnya tidak akan berubah, tetapi jumlah penduduk terus semakin bertambah. Apang tusing tanah hanya 15 aro, tuh digarap 10 orang karena tidak ada pekerjaan lain. Tuh baru teken terjadi pengangguran terselubung teman. Apa buin ada warga adat anu sing ngelah carek garap apa yo yang ngejumah. Maka berilah warga kesempatan seluas-luasnya untuk mencari nafkah keluar. Biarkan para warga adat berjuang dan ikut merebut peluang kesempatan di luar untuk kelangsungan hidupnya. Apang tusin pekerjaan yang strategis terus direbut oleh umat lain, sementara Irago sibuk dari penonton setia. Tur Irago terus kalah bersaing karena alasan klasik masalah adat yang mengikat, tur yang memberatkan. Nah itu sebuah aturan adat beberapa perlu direvisi agar mampu menjawab masalah-masalah itu. Tur apang lebih manusiawi, tur lepan ngajak zaman kekinian. Peka yakin pendapat Peka Neng pasti banyak yang tidak setuju, tapi menurut Peka itu tak masalah. Karena Peka tidak ngotot bahwa pendapat Peka harus semua orang setuju. Karena profesi Peka sebagai seorang dalang, Peka memang diajarkan untuk tidak memihak. Karena memang kebenaran itu tidaklah memihak. Nah, sakewalo jani ketut masih nyoman. Mungkin Di banyak desa adat di Bali, Subo Depok Peka sudah mulai latis dan terus berbenah diri. Subo kak? Subo, sakewalo ingat nah masih bagi masyarakat ada diberi kemudahan bebas hayal di adat karena sebuah situasi atau kondisi atau pekerjaan atau apotah harus juga diimbangi dengan rasa pengertian. Maksud Peka Wira kira-kira manslog ngale gawe atau ngale pipes di pedesaan atau di luar daerah. Dimulih irago ke kampung ingat na masih irago mau punyo. Apang tusing bibe duen duang tur galer ngorahang yatnyo banten sing perlu tu pada tekan pemborosan. Ngayatnyo pakai uang saja lebih menyentuh dan lebih tepat sasaran. Saki walau kenyataan bener mau punyo pipes masih sing taen. Dan bina bener cara babakan pole mara bisa dua ngai kebenaran untuk orang lain duen. Mula dasar je mula benyok cara kanto wali pait mekilit. Cara payo diabing engken belek melentet. Sibo lantas bener ngali alasan angon pembenar. Ajaran agama ni sebuah benar terluweh lantas bakat pelihin. Aduh, Peka dalang menyentil dan menyinggung Icang deh kak. Tadi Icang merasa tersentuh. Tuh sih nak ketut ngelah pengeraso tetut. Peka kan sing ado nyinggung ne nyinggung tuh. Masalah nih, lain ngayah di puro rago sing bareng. Masuko duko atau bersosial masih rago sing sempat. Apang tusing mari rago ngelah berat doen lantas bakat bang keramu ada tejumah. Bahasa los netu Balram. Apang tusing bangken cai ne duen di subana Cibangkau. Bang cai keramu ada tejumah. Subuh masuk alus teman. Supo, itu super alus tuh. Ane kasaran tekin tunu masih ada stok banyak. Nah gitu subuyan menurut Peka. Nah itu perlu irago bangun rasa saling pengertian. Makanya irago madan warga itu patut tekin nyamo, mau warga utawi menyamo.
Makanya rago madan warga adat tuh patuh tekeni rago anak satu keluarga tuh. Dalam satu keluarga harus terus si rago bangun rasa saling pengertian. Do timpal duen tuntut apa ngerti tekeni rago. Tuh adanya beno hidup tuh singelah tengang rasa. Makanya kamu ngajarin rago meyatnya. Wireh tujuan yatnya itu mengajarkan rago untuk melepas mas itu. Oh, untuk melepas mas itu kak? Kadang raosango teken nak wikan. Hidup bukan hanya tentang mengejar, mendapatkan, dan memiliki. Tapi hidup juga tentang melepas, mengikhlaskan, dan berdamai dengan kenyataan. Kadang gitu. Makanya dasar yatnya itu tulus dan ikhlas. Cai cara yo ikhlas pemayatnya. Makanya yatnya itu dari beban macik puluh. Nusuk tangkah cai ini. Yatnya yang itu dong sing beban man. Tapi utang cang di bank terus nuntut dari beban ngai jantung cangan tuk megejeran. Menyin murin cai mayatnya memperselang di bank. Maro benyokewa ajaran kamu lah dasangon kambing hitam. Di samping itu mana blong kekurangan kita di umat Indo Bali. Di samping kita banyak dan tak terhitung punya kelebihan yang perlu kita pertahankan. Jujur, irago singlah tempat khusus untuk pembinaan-pembinaan umat tentang ajaran agamanya seperti umat lain. Pembinaan tentang tato agama atau pembinaan tentang bagaimana kita beretika, bersusila menurut ajaran Indo Bali di zaman global ini. Sehingga kita memiliki ribuan tempat suci pura, tapi seolah-olah hanya berfungsi sebagai tempat sembahyang dan persembahan ritual saja. Dia ada lantas peseraman kilat yang muncul di Banjar-Banjar. Kebanyakan lantas hanya diikuti oleh para serati dan jero mangku. Tuh lebih banyak sibuk berbicara dan membahas masalah Banten, masalah upacara dan upakara. Dan seolah-olah muncul kesan upacara itu menjadi urusan orang-orang tua saja. Sehingga muncullah pandangan di beberapa generasi muda kita bahwa beragama itu hanya seolah-olah ketika kita sedang sembahyang dan aturan Banten saja. Jebak tatur pas dan jelas ya sana tuka. Sesungguhnya dengan beragama soyogianya mampu menjawab segala masalah dan permasalahan hidup manusia sehingga agama mampu menjadi solusi terbaik untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Sehingga moksartem jagat itu ya jaiti dharma tidak hanya jadi harapan saja tanpa kenyataan. Namun kenyataannya kadang-kala sering pelaksanaan ajaran agama justru menjadi sumber masalah dalam hidup. Ngalepes bang, nganti ngadap tanah karena memaksa diri apa yang disebut beragama, angon meyatnya, cara isangot ye balram. Bahkan sering praktek agama menjadi rutinitas yang terasa membosankan karena tidak atau kurang dipahami tatunya. Akhirnya situasi ini memaksa masyarakat atau umat yang merasa haus tuntunan dan bimbingan hidup mencari sendiri tempat mendalami ajaran agamanya. Nah, situasi-situasi inilah yang oleh ajaran-ajaran baru atau kelompok-kelompok keyakinan baru yang datang ke Bali dengan slogan hemat, cepat, praktis, dan geles, dan langsung dapat jaminan per ketiper mekebar pergi ke planet matahari. Dengan mudah dapat merekrut masyarakat yang sudah beragama ke dalam kelompok keyakinan baru itu di zaman materialistis ini. Cara cai model itu termasuk icang mas itu Ya iyalah, apangnya ganti cai ngerubah jenang cai ne, apangnya cara orang asing digumin cai ne pendidi. Masa nanti keto anak sulit mulo menilai awak pendidi Sri Baginda Prabu. Wih cek mekebingan sang jadi cangjirat nyaman Sri Baginda Prabu Cekini asa nanti berbunga-bunga yang di raja. Awak cai jadi raja sing lah banyak. Kang Wang jala sangeh madak nato, Kang Wang bojong di sangeh ngon panjang. Dona kecara seka buen ajem buen anyut Tapi dalam kesempatan ini peka minta maaf yang sebesar-besarnya Karena peka yakin satuan pekaannya pasti banyak juga yang tidak setuju. Untuk apa tuh kak? Sesungguhnya peka tidak berani menyalahkan keyakinan baru itu atau keyakinan-keyakinan yang lain manapun. Loh, tadi gitu. Itu kan semua jelas berbeda dengan ajaran Hindu Resto Bali cara satuan peka emarau. Apakah yang berbeda dengan kita yang semua pasti salah? Kan tidak. Karena yang merupakan keyakinan baru, ya jelaslah ya gencar ngalih pengikut untuk membesarkan kelompoknya. Masalah nih, kemudian harus ngalih pengikut kak. Nanti sebuah bagian dari keunikan manusia
Di satu sisi ia mengatakan urusan keyakinan urusan pribadi manusia dengan Tuhan. Tetapi nyatanya manusia tak berani sendiri dalam meyakini Tuhannya. Makanya yang ada pengikut apa ngado aja karena takut meyakini sendiri. Tapi jadi kan sebuah ada gebrakan bali jengah, bali bangkit dan bali metangi di ngawake kak. Terus terang man, pekajak setuju 100% dan mendukung tekan kesadaran gerakan itu. Gerakan itu peka rasa sebagai akibat atau respon umat Hindu di Bali ketika agama yang diyakini sebagai warisan leluhur yang sudah diyakini dan dipraktekkan ribuan tahun dihujat dan diyakini oleh oknum-oknum kelompok tertentu. Dihujat dan diyakini mungkin maksud peka itu. Contohnya dikatakan tidak sesuai dengan kitab suci Weda lah. Atau mari kita kembali ke ajaran kitab suci Weda yang asli katanya. Atau dikatakan agama pembunuhan karena melakukan persembahan menggunakan unsur daging. Atau ada oknum memunculkan statement-statement kalau kita ingin menguasai Bali maka hancurkanlah desa adatnya. Sampai petara sesuunannya yang dipuja-puja dikomentari. Katanya roh orang Hindu Bali tidak sampai di alam Tuhan karena tidak langsung menyembah Tuhan. Macam-macam. Dia menghakimi keyakinan umat Hindu di Bali menurut versi penafsirannya sendiri. Omongannya jak melamung ngomongan alam Tuhan. Sakiwalau ia lupa bahwa batas senung injak tanah di bumi. Apakah dalam keramanan Panjasemah pada saat umat Hindu di Bali sembahyang tidak memuja Tuhan? Hal-hal seperti inilah yang memunculkan portase umat Hindu di Bali naik. Maka muncullah istilah Bali jengah, Bali bangkit atau Bali metangi. Tur kayang soal ujian anak sekolah di politisi man. Di politisi kengken maksudnya. Kadang man viral soal ujian anak sekolah ini misi soal nyelenah. Nyelenah itu? Pura sebagai pemujaan Dewa Krishna yang ada di setiap desa pekraman adalah A. Pura Prajapati, B. Pura Dalam, C. Pura Pusah, D. Pura Desa. Coba bener pikir dia tekan materi soal pertanyaan gitu. Yang sing oknum ulo jelema mengong ngai soal atau yang sing dot mengaburkan ajaran Hindu di Bali. Tapi Ica nak sing bareng-bareng kan kak dalam urus-urus ente swear kak. Dasar cai mulo jelema cari aman cai caro lindung. Ada sebonto sangat tangoman. Tapi peka sebagai seorang seniman dalang berpendapat aneh berlalu depan subuh berlalu. Anggap saja sebagai sebuah cambukan kecil bagi kita agar kita selalu waspada. Itu mungkin karena kelengahan kita bersama juga. Dan jadikanlah itu sebagai sebuah pembelajaran bagi kita semua. Keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan. Dan itu akan memunculkan keburukan baru. Dan itu bukan ciri kita sebagai orang Bali. Tapi peka lebih mengharapkan dan mengajak kita sebagai umat Hindu yang masih kuat meyakini ajaran luhur Bali Niragane ke depan untuk lebih banyak bangkit, jengah atau metangi kesadaran beragama ke dalam. Lebih membangun usaha-usaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang terasa melenceng dalam penerapan ajaran-ajaran luhur Niragane ane dahat adi luhung to. Bukan hanya sibuk melarang ini, melarang itu, atau ikut-ikutan menghakimi ini atau menghujat itu. Karena kita manusia Bali orang yang berbudaya. Apa dusnya agama Hindu Bali nanti ikut-ikutan menjadi keyakinan yang eksklusif. Hanya bisa menyalahkan saja namun tak mampu memberi solusi bagi umat. Kalau kita sudah terus membangun pemahaman tentang ajaran agama yang kita yakini, walaupun ribuan keyakinan baru pun datang ke Bali dengan berbagai merek di zaman global ini, peka yakin orang Bali yang kepercayaannya sudah kuat dan mantap takkan berpaling keyakinannya.